Suami nggak mau cerai, tapi kok masih selingkuh? Nah, ini yang harus Bunda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sakinah yang dirahmati Allah. Kalau sedang menghadapi masalah rumah tangga, terutama soal perselingkuhan, pasti rasanya campur aduk ya. Luka hati, bingung harus bagaimana, semua ingin jadi satu. Apalagi kalau suami nggak mau cerai, tapi juga nggak mau menghentikan hubungannya sama wanita lain. Berat banget pun rasanya. Tapi jangan khawatir, di sini Bunda gak sendiri. Di video kali ini, saya akan berbagi langkah-langkah yang bisa Bunda lakukan. Insya Allah, dengan usaha yang benar, baik lahir maupun batin, Bunda bisa melewati ujian ini dengan lebih tenang dan menemukan solusi terbaiknya. Sahabat sakinah yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas solusinya, yuk Bun, pahami dulu apa sih yang mungkin bikin suami bersikap seperti ini. Kadang ada beberapa alasan yang bikin suami ini menolak cerai pun. Alasan pertama, karena keluarga. Salah satunya adalah ya karena faktor keluarga pun. Banyak suami yang sebenarnya masih peduli dengan keluarganya. Misalnya, dia nggak ingin anak-anak kehilangan figur ayah, atau takut nama baik keluarga jadi rusak. Seperti halnya seorang pemimpin yang ragu meninggalkan posisinya karena takut konsekuensinya. Suami juga bisa merasa takut dampak dari perceraiannya itu pun. Namun di sisi lain Bun, hubungan terlarang atau perselingkuhan itu bisa saja dijadikan suami sebagai pelarian yang bisa membuatnya ini nggak merasa tertekan atau sebagai pelampiasan. Nah, selain itu ada juga faktor rasa nyaman secara emosional. Dalam hubungan perselingkuhan Bun, suami mungkin merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda dari rutinitas rumah tangga. Saat suami selingkuh, suami ini terjebak dalam fantasi. Nah, fantasi haram inilah yang terkadang membuat suami kecanduan dan akhirnya suami sulit untuk berhenti selingkuh. Sebagai contoh nih, saat suami pulang kerja, suami merasa penat. Akhirnya suami melampiaskan rasa penat itu dengan menyalurkan fantasi yang berbeda dari biasanya. Entah itu dengan cara main game, nonton film, tanpa menggubris omongan dari Bunda. Nah, sama halnya ketika suami selingkuh Bun. Saat suami selingkuh pun, dia ini sudah terjebak dengan hal-hal yang bikin suami merasa kecanduan. Itulah mengapa banyak suami yang menolak untuk cerai, tapi juga sulit banget meninggalkan selingkuhannya. Kemudian alasan ketiga, yaitu ego. Kadang, ego suami membuatnya sulit mengakui kesalahannya. Dia mungkin takut dianggap gagal sebagai suami, atau nggak siap menghadapi konsekuensi dari sebuah perceraian. Nah, ego suami ini membuatnya memilih bertahan di situasi yang salah seperti ini, daripada harus memperbaiki rumah tangganya. Dan alasan yang terakhir, bisa jadi suami terpengaruh sihir, susuk, atau pelet dari pelakor yang membuat suami makin sulit melepaskan diri. Nah, faktor inilah yang kadang membuat suami jadi keras Bun dan gak mau mendengarkan segala omongan Bunda. Nah, kunci untuk menyikapi suami seperti ini, Bunda harus bersikap tegas agar Bunda gak mudah disepelekan oleh suami. Kunci ketegasan itu bersumber dari aura dalam diri Bunda. Kalau aura Bunda kuat, maka energi positif Bunda akan terpancar dengan sendirinya. Suami pun akan merasa ada perubahan yang besar dalam diri Bunda. Tapi kalau aura Bunda lemah, ya Bunda mau ngomong sampai Bunda capek pun, omongan Bunda nggak akan diterima oleh suami. Ketegasan ini bukan berarti Bunda harus marah-marah ya, atau membalas dengan emosi. Tapi lebih pada menunjukkan bahwa Bunda punya harga diri dan nggak mudah dipermainkan. Untuk mengakses aura positif ini Bun, biasanya para klien saya melakukan pendekatan secara spiritual. Salah satunya dengan berzikir Asma Al-Fatah menggunakan sarana berkah tasbih karomah Al-Madinah yang sudah ditirakati secara khusus dengan wirid Islami. Insya Allah kandungan energi yang Bunda dapatkan saat berzikir nantinya dapat membersihkan pengaruh negatif dalam diri Bunda dan suami, serta bisa mengakses aura positif dalam diri Bunda supaya suami mudah luluh dan mudah disadarkan. Selain pendekatan spiritual Bun, Bunda juga perlu membangun kemandirian emosional dan finansial. Tunjukkan bahwa Bunda adalah pribadi yang kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Hal ini akan membuat suami lebih menghargai Bunda nantinya. Saat berbicara dengan suami, sampaikan perasaan Bunda dengan bijak, tanpa emosi berlebihan. Nah, hal ini insya Allah akan membuat Bunda punya aura yang kuat dan gak mudah disepelekan suami. Nah, bagi para sahabat sakinah yang ingin mendapatkan sarana tersebut sebagai pendamping ikhtiar Bunda beserta bimbingan intens dengan saya, silahkan Bunda bisa japri saya dengan cara hubungi nomor yang ada di atas ini.
Oke, baik, itu tadi beberapa tips rumah tangga untuk para sahabat Sakinah semuanya yang bisa Bunda praktikkan di rumah ya. Kalau Bunda ada pertanyaan lain terkait permasalahan rumah tangga, Bunda bisa tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya di video saya selanjutnya. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.